Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. You are our way maker, miracle worker. And we really count on you. Kami cuma berharap kepada Tuhan dan kami percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Biarlah pada siang hari ini Kau sendiri yang berbicara kepada hamba-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kau harus semakin besar. Hamba-Mu tidak perlu kelihatan sebab seluruh kemuliaan cuma boleh dipersembahkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Buat kami mengerti yang Roh Kudus kuasai setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap untuk menerima dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita, silakan duduk kembali. Shalom. Senang sekali bisa bersama dengan saudara semua di tempat ini. Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema, boleh ditampilkan slide yang sudah disiapkan, menggunakan waktu dengan efektif. Menggunakan waktu dengan efektif. Saya menunggu sampai slide boleh ditampilkan, ya. Puji Tuhan. Menggunakan waktu dengan efektif. Boleh bilang kanan kirimu, menggunakan waktu dengan efektif. Waktu itu saudara, dia datang dan gak bisa kembali lagi. Kamu gak bisa memutar bahkan 1 detik yang ada di belakang sana. Karena waktu itu terus berjalan dan tidak kembali lagi. Maka itu saudara dan saya harus menggunakan waktu dengan efektif. Ayat yang diberikan oleh Bapak kita, Pak Konrad, Efesus 5 ayat 15-17. Saya akan bacakan buat saudara dengan tema menggunakan waktu dengan efektif. Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan, namanya Ribka. Dia sudah memaksimalkan waktu yang Tuhan berikan, sehingga dia menjadi wanita yang bahkan bisa mengubah dunia. Kita akan belajar hari ini dari Kejadian 24, ayat 1-9. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang dijodohkan, sedang mencari jodoh, seorang laki-laki namanya Ishak, 40 tahun. Adakah di sini yang 40 tahun belum mendapatkan jodoh? Well, have a great heart, karena ternyata Ishak dapat jodoh umur 40 tahun. Nah, ini adalah cerita bagaimana Abraham mencoba mencarikan jodoh buat Ishak. Kisah pencarian jodoh yang sangat unik, karena Abraham tidak rela untuk Ishak dan Abraham dan mereka berdua untuk pergi menemui perempuan yang akan dinikahi. Tetapi yang disuruh adalah hamba yang paling tua di rumahnya. Saya pikir gak ada di sini seorang ibu atau seorang ayah yang mau merelakan anak perempuannya diambil oleh orang, dibawa pergi ke negeri yang jauh tapi orang tuanya gak datang. Dan juga calon mempelai laki-lakinya gak datang. Tapi inilah yang terjadi. Hari itu dikatakan dalam Kejadian 24 ayat 1-9. Adapun Abraham telah tua, lanjut umur, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Bilang kanan kirimu, diberkati dalam segala hal. Berkata Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, disuruh berjanji. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang punya langit dan punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam. Tapi kau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya kepadanya, mungkin perempuan itu tidak akan mau mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri di mana tuanku keluar? Ayat 6, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, next slide, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, dia juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga kau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi Abraham yakin bahwa Tuhan yang sudah suruh dia keluar dari hari itu tanah Haran, Mesopotamia, untuk pergi ke Kanaan, Tuhan gak akan suruh dia balik ke sana. Makanya dia punya iman, nah ini iman yang hebat.
Aku udah disuruh keluar, saya akan balik ke sana. Maka itu kamu yang ke sana, ambil istri dan bawa ke sini buat Ishak. Aku dan anakku tidak akan kembali ke sana. Kadang-kadang kita masih mau kembali ke masa lalu, tapi Abraham percaya Tuhan yang sudah bawa dia keluar tidak akan suruh dia lagi datang ke sana. Makanya terjadilah hari itu diambil sumpah. Lalu ayat 8, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, lepaslah kau dari sumpahku. Hanya saja jangan anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuanya dan bersumpah tentang hal itu. Jadi hari itu Abraham sudah tua, Ishak sudah 40 tahun, Sarah sudah meninggal, mereka sudah tinggal di Kanaan, tetapi Ishak belum punya istri. Dan Abraham mau sesuai dengan perintah Tuhan harus mengambil istri dari keturunannya, dari bangsanya. Maka itu dia menyuruh hambanya, next slide, di situ ada journey-nya Abraham itu. Tadinya Abraham tinggal di sebelah kanan, di Ur Kasdim, Mesopotamia, yang paling kanan bawah. Lalu dia naik ke atas, dia pindah dengan seluruh keluarganya juga ayahnya ke Haran. Tapi di Haran matilah saudara Abraham, yaitu ayahnya Lot. Makanya Lot jadi ikut Abraham, mati di Haran. Tapi kemudian semua keluarganya tetap di Haran. Tetapi Tuhan bicara kepada Abraham untuk pergi ke Kanaan, makanya dia turun ke bawah. Dan dia gak pernah komplain, dia gak tanya Tuhan, dia langsung ikut ke bawah. Nah kemudian sampailah Abraham hari itu di Kanaan, itu di bagian bawah, dia sudah tinggal dan diberkati berlimpah-limpah. Tapi kemudian untuk mencarikan istri buat Ishak, dia mesti naik lagi ke Haran. Yang dia suruh adalah tadi hamba yang paling tua di rumahnya. Dan akhirnya Kejadian 24 ayat 10. Hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuanya, pergi membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuanya. Demikianlah dia berangkat menuju Aram Mesopotamia, naik ke atas ke kota Nahor. Namanya adalah Haran di situ. Kanaan ke Haran 600 miles atau kurang lebih 1000 kilometer. Dari sini ke Bali, bukan naik mobil, bukan naik pesawat, tapi naik unta, saudara. Maka yang terjadi ayat 11, di sana disuruhnya lah ketika dia udah sampai, ini kan gak ada Facebook ya saudara, gak ada Instagram, gak ada handphone. Gimana tuh cara nyari? Hey, saudara Abraham bukan? Saudara Abraham, dan sudah puluhan tahun gak ketemu. Ini sesuatu yang mustahil, tapi saya mau bilang, ketika kamu berharap sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan yang paling sulit sekalipun, Tuhan bisa bikin. Bilang kanan kirimu, jangan cuma nyanyi Waymaker, Miracle. Kamu mesti yakin Tuhan bisa bikin sama kamu. Bilang kanan kirimu, Tuhan bisa bikin sama kamu. Makanya orang harus berharap sama Tuhan tuh pasti bahagia, tapi terkutuk orang yang gak andalin Tuhan. Lalu sampailah dia di Haran. Dia bingung juga, gimana ini? Tapi ketika dia sampai, itu sedang hari petang, ayat 11. Waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah dia, wah iman Abraham turun juga sama dia. Dia bilang begini, Tuhan Allahnya Abraham, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di depan mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini sedang datang untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, dia minta sama Tuhan. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga semua akan kuberikan minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku. Jadi dia minta doa, dia minta tanda. Dia doa, Tuhan siapa yang nanti aku datang. Ini kan banyak cewek-cewek, banyak perempuan di kota ini sedang menimba air. Yang aku bilang boleh gak minta minum. Lalu dia yang menjawab boleh, gak cuma kamu tapi unta-untamu. Dia yang akan menjadi istri Ishak. Ini satu iman yang luar biasa. Lalu Kejadian 24 ayat 15. Sebelum dia selesai berkata, sebelum amin saudara, baru masih minta. Tiba-tiba datanglah Ribka, tapi kan dia gak tahu ini namanya Ribka. Yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Bilka, istri Nahor, saudara Abraham. Daripada saudara bingung, lebih baik saudara melihat di situ ada silsilahnya. Jadi Terah yang paling atas bapaknya Abraham. Punya 3 anak, Abraham, Nahor, Haran. Abraham punya anak Ishak. Nahor punya anak, kemudian dia kawin sama Milka.
yaitu anaknya Haran. Jadi Nahor kawin dengan keponakannya. Adalah punya anak namanya Betuel. Nah Betuel itulah bapaknya Ribka dan Laban. Nah Abraham punya anak Ishak. Berarti Ishak itu menikah dengan Ribka yang adalah keponakannya. Bukan yang satu seumuran sama dia. Karena Ribka itu cucunya Nahor. Jadi Ishak dan Ribka menikah. Ishak menikah dengan keponakannya, yaitu Ribka. Oke? Nah kemudian karena Ribka sekitar umurnya masih belasan tahun hari itu dan Ishak sudah 40 tahun. Sebelum dia selesai berkata, belum amen, tiba-tiba datanglah Ribka yang adalah keturunan dari Terah, saudara Abraham. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, perawan ting-ting. Dia turun ke mata air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan Ribka dan berkata, dia tadi mengikuti yang tadi dia udah minta sama Tuhan. Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Segeralah diturunkan buyungnya. Dan setelah dia selesai memberi hamba itu minum, Ribka ngomong begini, baiklah sesuai dengan permintaan dia. Bukan cuma kamu minum, tapi untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituang air di buyungnya, berlarilah dia ke sana, ke sumur menimba air, ditimbanya lagi untuk diberikan kepada semua unta orang itu. Dan orang itu, hamba Abraham ini, mengamat-amati, menonton, berdiam diri untuk tahu, jangan-jangan dia selesai nggak ngasih 10 unta ini minum, karena yang dia minta semua unta, atau jangan-jangan berhenti di tengah jalan. Tetapi ketika dia perhatikan dan dia tahu apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah semua unta itu puas minum, maka orang itu mengambil hadiah anting-anting emas setengah shikal diberikan kepada Ribka. Karena dia tahu ini sudah digenapi oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara yang terkasih, hari itu dia senang banget karena ternyata yes, ini perempuan yang sudah disiapkan bagi Tuhan. Dia belum tahu ini saudaranya atau bukan. Tapi kemudian dia tahu itu saudaranya. Tapi hari ini ada dua hal. Menggunakan waktu dengan efektif. Apa ya Bu hubungannya? Yang pertama saya menyaksikan dan mau menyatakan hari ini. Orang yang mau melihat semua yang baik dalam hidupnya. Ini waktu akan terus berjalan. Lakukan dengan efektif. Yang pertama ada dua hal. Terus setia kerjakan bagian kita. Bilang kanan kirimu, setia kerjakan bagian kita. Kamu tahu gak? Next. Kamu ngelihatnya sepertinya cerita ini biasa aja. Kamu tahu gak bahwa yang diberi minum sama Ribka itu 10 onta. Kamu tahu gak satu onta minumnya berapa galon? 30 galon. Jadi waktu hamba Abraham bilang, ini yang harus terjadi Tuhan. Tandanya kau memberkati aku dan dibuat berhasil Ishak bisa menikah dengan perempuan yang akan memberikan seluruh untaku minum. That's not easy. Kadang-kadang kita udah saking hopelessnya Tuhan. Siapapun yang duduk di samping saya, dia jodoh saya. Kalau ini mintanya memang kamu pikir itu minta gampang. Itu permintaan susah. Karena harus ini orang asing loh. From nowhere. Gak kenal, bukan saudara. Apa iya mau kasih minum dia dan unta-untanya? Dan kamu tahu, satu onta 30 galon. Kalau 10 unta berapa? 300 galon. Siapa di sini mau kasih orang gak dikenal 300 galon? Saudara disuruh suami aja, sayang tolong bikinin teh. Bikin by yourself. Saudara terkasih, menggunakan waktu efektif. Dan saya percaya orang yang gak menyia-nyiakan waktu yang dibikin Tuhan akan mendapat hidup yang luar biasa. Apapun kesempatannya yang ditaruh Tuhan di depan mata kamu, kerjakan dengan setia. Ribka hari itu melihat ini sebagai kesempatan melayani. Next slide. Tanggung jawab besar. Ribka lakukan dengan setia. Ribka lakukan dengan excellent. Kamu tahu gak? 135 liter satu onta. Berarti 1350 liter. That means 300 galon. 1350 liter. Artinya kamu tahu Ribka itu harus dari sumur. Ini bisa 60 kali bolak-balik lebih. Dia gak kenal. Tapi dia melihatnya sebagai satu kesempatan melayani. Gak mungkin tiba-tiba Ribka jadi kuat ngangkat galon. Gak mungkin. Itu karena dia sudah setia selama ini mengerjakan
bagiannya. Disuruh sama mamanya dia kerjakan dengan sukacita. Bilang kanan kirimu, sukacita. Orang kalau gak sukacita mana bisa ngangkat galon. Wah, ibu-ibu aja berat sayang tolong. Ini gak mudah loh. Siapa di sini mau kasih orang asing yang tiba-tiba datang pakai motor butut-butut. Shalom ibu, tutup pintunya gak kenal. Tapi Ribka melihat sebagai kesempatan melayani. Masih muda, punya tanggung jawab, dilakukan dengan setia. Anyway, ada yang gak namanya Ribka di sini? Oh gak ada, Rebeka? Gak ada, Ribka ini keren banget. Dia punya dedikasi tinggi, dia hanya lihat Tuhan. Kolose 3 ayat 23, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara yang terkasih, Ibrani 13 ayat 2 bilang begini. Janganlah kamu lalai memberi tumpangan kepada orang asing. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tidak disadari telah menjamu malaikat-malaikat tanpa diketahui. Kamu tahu nggak, setiap kesempatan yang Tuhan izinkan sebenarnya sedang membawa kamu ke satu tempat yang luar biasa. But you just miss that. Kamu tahu nggak, Tuhan bilang begini, jangan kamu lalai. Bilang kanan kirimu, jangan lalai. Bantu orang, memberi tumpangan bahkan kepada orang asing. Karena dengan berbuat demikian, beberapa di antara kamu telah menjamu malaikat tanpa kamu ketahui. Ribka nggak tahu bahwa hamba Abraham ini adalah, dia nggak pernah tahu. She never knew. Ini adalah orang yang sangat diberkati. Pasti datangnya udah pakai onta 10 udah lemas. Shalom, udah begitu. Gak pernah nyangka ini orang yang sangat diberkati. Bapak Abraham, si pemegang janji. Siapa yang tahu itu? Kalau hari itu Ribka bilang, tampangnya aja gak meyakinkan gitu kan. Kita sering ngelihat orang begitu. Padahal Tuhan bilang jangan lalai untuk memberkati orang-orang yang jadi orang asing di antara kamu. Karena you never know, orang itu adalah malaikat-malaikat yang diperintahkan sama Tuhan. Artinya, kamu gak pernah tahu loh apa yang sedang Tuhan siapkan buat kamu. Tapi seringkali kamu melewatinya karena kamu gak setia untuk melakukan bagian kamu. Saya percaya bahwa, next slide, ada kronos dan ada kairos. Kronos itu begini, waktu yang terus berjalan. Yang tadi nih saya terlambat, saya datang 11.35. Saya bisa gak kembali ke jam 11 waktu tadi saudara PPW? Gak bisa, waktu itu terus berjalan. 11.35 sekarang 11.55 terus. Itu kronos, makanya kalau orang bilang kronologinya gimana gitu. Itu waktu yang terus berjalan, tapi ada waktu yang artinya adalah kairos, artinya waktunya Tuhan. Lihat, kronos itu waktu yang terus berjalan, kalau kairos apa? Waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan tuh gini, a perfect time, in the perfect place, and a perfect person. Waktu Tuhan tuh perfect. Kalau dibilang kairos itu, coba gini dulu. Itu gak ada yang bisa ganti, gak ada yang bisa rubah, pokoknya perfect time. Orang gak banyak ketemu dengan kairosnya Tuhan. Karena satu-satunya cara untuk bisa ketemu kairosnya Tuhan hanyalah dengan mengerjakan dengan setia kronosnya Tuhan. Saya ulang lagi. Satu-satunya cara ketemu kairosnya Tuhan hanya dengan mengerjakan dengan setia kronosnya Tuhan. Banyak orang tidak ketemu kairosnya Tuhan. Karena kalau udah kairos, perfect time. Gak ada yang bisa gagalin itu. Perfect place. Semuanya perfect. That's kairos Tuhan. Itu yang sering kita bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu bukan kayak sesuatu yang ditunggu dengan pasif. No. Kairos adalah yang dikerjakan dengan mengerjakan setiap kronosnya Tuhan. Contoh. Tiba-tiba Bapak Gembala bilang, kamu jadi ketua Natal ya. You never know, right? Tapi kita, aduh maaf Pak. Tahun depan aja, tahun depan lagi. Ada banyak yang Tuhan kasih kesempatan di depan mata kamu. Tapi you just don't do that. Esther gak pernah tahu akan jadi ratu. Yusuf gak pernah tahu akan jadi Perdana Menteri. Yang mereka tahu, apapun yang Tuhan taruh di depan mereka, mereka kerjakan dengan setia. Itu aja.
Dan kamu akan ketemu kairosnya Tuhan. Saya setia hari ini saya mesti datang ke Viva. Walaupun saya tadi dari Depok mesti. Karena saya tahu ada yang sedang Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Gitu. Tapi banyak orang miss that. Waktunya jadi ibu dia gak kerjakan dengan setia. Waktunya ngurus anak kecil dia jalan-jalan ke mall ke sana sini. Ada banyak waktu yang terbuang. Waktunya melayani Tuhan kamu gak kerjakan. Saya sudah mulai melihat wajah-wajah yang menyesali. Karena waktu gak datang 2 kali. Cuma bisa dapat kairos kalau kamu kerjakan kronos. Jadi gini loh, ada banyak bukan Tuhan gak mau promosikan. Contoh misalnya, untuk promosi ini orangnya harus udah edukasinya sekian. Pendidikannya begini, harus sudah Nah, orang yang udah ngerjain semua dengan tepat, pas ketemu kairosnya Tuhan. Nah, orang yang gak ngerjain dengan benar, dia gak bisa ketemu kairosnya Tuhan. You got what I mean? Haleluya. Bilang kanan kirimu, kerjakan aja sekarang apa yang Tuhan percayakan. Gak ada orang tiba-tiba jadi besar. Tapi kalau kamu kerjakan sekarang, kamu akan ketemu dengan yang namanya kairos Tuhan. Tapi seringkali kita miss this. Waktu Tuhan kasih waktu, kita gak bikin dengan bagus. Waktu kita menikah, udah dikasih pasangan yang baik. Tapi kita gak kerjakan bagian kita. Makanya kita gak pernah ketemu dengan kairosnya Tuhan. Esther gak pernah tahu jadi ratu. Kamu gak pernah tahu yang sekarang Tuhan izinkan akan bawa kamu kemana. You never know. Ada yang hari ini bisa bilang, kalau saya sekarang kerjakan ini nanti saya jadi presiden. You don't know. Esther gak pernah tahu. Pokoknya ada pemilihan kontes. Kontes apa tuh? Ratu sejagat. Itu ratu sejagat beneran. Karena hari itu kerajaannya Ahasveros menguasai semua kerajaan. Dia kerjakan dengan setia. Dikatakan sama pamannya, Mordekai gak boleh gini-gini. Dia kerjakan. Walaupun itu sebenarnya bukan pamannya, harusnya itu sepupunya. Dia kerjakan. Dia gak pernah tahu. Tapi waktunya Tuhan, lewat Esther, semua orang Israel hari itu diselamatkan. Kalau dia gak pernah mau ngerjain, gak ada kairos Tuhan. Tapi hari ini mungkin beberapa dari kita, iya sih Bu. Waktu itu saya punya kesempatan harusnya studi, saya gak ambil. Kesempatan punya hubungan yang baik. I just missed that. Kalau kira-kira saudara jadi orang yang hari ini menyesal, saya mau bilang Tuhan tetap Raja dan Tuhan atas waktu yang ada. Kamu bisa minta sama Tuhan. Tapi hari ini, kalau Tuhan kasih waktu itu kembali, berjanjilah, you will make it right. Bilang kanan kirimu, make it right this time. Bikin bagus. Kalau besok tiba-tiba Bapak Gembala atau Ibu Gembala mau gak melayani? Mau, siap. Karena 20 tahun yang lalu saya gak mau. Kamu gak pernah tahu hari ini, kesempatan ini membawa kamu kemana. You just never know that. Yang pasti kalau Tuhan taruh di depan kamu, kerjakan dengan setia. Saya pernah ditanya, Bu gimana sih ibu jadi tahu panggilan ibu jadi pendeta? I never know. Yang saya tahu apa yang Tuhan suruh sama saya kerjakan dengan setia. Apa yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan setia. Itu aja. Nanti promosi-promosi, kairos demi kairos Tuhan. Itu Tuhan yang bikin, bukan manusia. Dan kalau udah kairos, sekali lagi apa gimana tangannya? Orang tuh kalau nikah, kairos beda. Bisnis, kairos beda. Jangan paksain yang bukan waktunya Tuhan. Karena cuma orang yang sudah mengerjakan kronos dengan benar yang akan bertemu dengan kairos Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Siapa yang hari ini pengen dapat kesempatan baru dari Tuhan? Bilang pada dirimu apa? Make it right this time. Jangan sia-siakan karena waktu gak pernah bisa, kadang-kadang gak bisa 2 kali. Kita baca dalam Ibrani next. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian, listen, Esau itu ketika dia hendak menerima berkat kan dia anggap sepele. Waktu dia lapar, dia minta makan sama adiknya Yakub. Bernebon itu kayak enak sekali. Oke, tapi ngana mesti kasih hak kesulungan. Dia anggap sepele.
Karena dia gak setia dengan perkara-perkara yang kecil. Akhirnya apa? Betul-betul hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Dan ketika kamu tahu gak? Hari itu dia nangis-nangis. Bapak, aduh kalau kamu baca kisahnya. Jadi Yakub udah diberkati. Terus Esau datang. Bapak, ini aku. Loh, yang tadi siapa? Aku telah ditipu sama adikku. Tapi aku udah gak punya berkat lagi buat kamu. Coba. I don't have any blessing anymore for you. Apa kek Bapak, berkat apa kek? Gak ada nak. Semuanya udah ku kasih sama Yakub. Cuma satu ini. Kamu akan diberkati kalau kamu kerja keras. Itu doang. Tapi kalau Yakub gak kerja keras pun udah datang berkat. Tapi harus kerja ya saudara. Maksudnya saking semua berkat itu udah dikasih sama Yakub. Tapi kalau kamu mesti susah payah baru diberkati. I don't have any blessing. Terus dia bilang gini, please Pak, apa aja. Nah itu tadi Tuhan bilang apa? Kamu tahu bahwa kemudian ketika dia hendak menerima berkat, dia ditolak. Dia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ada kesempatan yang gak datang 2 kali. Kalau hari ini udah dikasih pasangan yang baik, kerjakan dengan setia. Amin. Yang punya pasangan baik boleh angkat tangan. Setia ya sayang. Itu gak datang 2 kali. Yang dapat pekerjaan baik. Apapun itu yang sudah Tuhan kasih di depan kamu. Sekalipun dengan air mata engkau kerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena ada masa di mana you cannot go back there. Penyesalan bukan di depan, di mana sayang? Di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Kalau di belakang baru nyesal. Kisah Alkitab, kegagalan mereka, orang-orang dalam Alkitab ditulis dalam tinta emas. Artinya apa? Supaya saudara tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Alkitab itu bukan dongeng pengantar tidur. Bukan sekedar sejarah. Tapi setiap kata-kata Alkitab mempersiapkan kita sehingga kita nggak perlu ada di tempat di mana orang-orang itu pernah berada. Ada tempat-tempat yang kamu harusnya nggak perlu ada di sana. Bilang kanan kirimu, kamu harusnya nggak perlu ada di sana. Seandainya kamu ngerti firman Tuhan, kerjakan dengan setia. Ada tempat di mana kamu gak perlu ada di sana. Karena Tuhan sudah menyiapkan yang jauh lebih baik buat kamu. Jadi yang pertama, kerjakan bagian kita. Kalau saya boleh sampaikan, bangun pagi, amin. Daftarkan apa yang akan dikerjakan. Sampai hari ini saya masih mendaftarkan. Besok mau ngapain, lusa mau ngapain, karena yang ditulis aja 10 kegiatan bisa cuma 3 dikerjakan. Apalagi lo gak tulis. Dan yang pasti kalau memanfaatkan waktu, please bangun pagi. Kalau udah bangun siang udah gak tahu mau ngapain. Dan langsung mandi, bilang kanan kirimu mandi. Biar otaknya langsung tahu mau ngapain. Kalau pagi bangun sampai siang belum mandi, percayalah kamu gak tahu mau ngapain. Haleluya. Jangan menunda waktu. Tentukan prioritas. Prioritas dulu yang dikerjakan. Dan jangan tidur terlambat, haleluya. Ini beberapa tips dari saya. Yang kedua, terakhir. Kalau yang pertama tadi kita belajar, gunakan kesempatan, kerjakan bagian kita. Kamu gak pernah tahu itu membawa kemana. Kedua, terakhir, segera merespon panggilan Tuhan. Bilang kanan kirimu, segera merespon. Ini Ribka ini, wow. Kalau ada yang pengen punya anak perempuan, boleh kasih nama Ribka. She's a very godly woman. Benar-benar perempuan yang sangat, godly itu apa? Saleh, taat. Hari itu Ribka kemudian dengan sangat sukacita, wah dia pokoknya helping banget. Dia udah kasih minum unta-untanya, terus dia tanya lagi, hey kamu perlu tempat tinggal gak? Coba kalau ada orang mau numpang tidur di rumah kita, nah, kalau boleh gak jadi gitu kan ya. Ya kalau boleh ngerepotin banget. Tapi kalau ini Ribka, hah kamu pengen tidur di tempat saya? Tenang aja, gak cuma buat unta-unta kamu bisa tidur nyenyak, pokoknya semuanya beres. Ini Ribka kalau kamu baca kisahnya orang yang sangat willing to help. Orang yang sangat sukacita kalau nolong orang. Coba lihat dulu yang ibu di sebelahnya, sukacita gak dia? Anyway Bu, pada akhirnya perempuan yang disukai itu, istri yang dicintai, yang tetap sukacita, amin. Ribka itu loh, kamu ngapain sayang? Kalau kita, sayang bikinin, enggak, bikin sendiri. Nah itu makanya. Kalau Ribka tuh, kamu mau apa lagi sayang? Mau dipijit? Mau apa lagi sayang? Kamu mau aku kerimbat? Mau diapain sayang? Keren banget loh. Makanya nanti kamu lihat dia jadi apa? Dia jadi wanita yang mengubah dunia. Keren banget. Nah,
Kemudian setelah dia nawarin itu semua, dia pergi menjumpai abangnya, namanya Laban, bukan Margasi Laban tapi Laban. Kemudian Laban ini datang menjumpai si hamba daripada si Abraham ini. Kemudian Laban dan Betuel menjawab ketika hamba ini ngasih proposal. Kira-kira setelah dia ceritakan semua, boleh nggak saya bawa Ribka pergi dari negeri ini? Kemudian dijawab dalam Kejadian 24 ayat 50, semuanya ini datang dari Tuhan, kata Betuel sebagai ayahnya Ribka dan Laban sebagai saudara laki-laki Ribka. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawa dia dan pergilah supaya dia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan itu, sujudlah dia dan dia sangat bahagia dan dia memberikan perak, emas. You know, ini orang paling kaya di Kanaan. Tapi kan kelihatannya kayak orang bodok-bodok gitu kan nanti tadi mungkin ya. Tapi si Ribka ini kan dia gak pernah tahu ini orang paling diberkati. Bahkan gak cuma diberkati secara finansial. Dia sedang akan menikah dengan pemegang janji. Gak pernah ada yang tahu itu loh. Tapi ketika dia datang, dia melayani dengan luar biasa. Ternyata dikasih perak, emas. Ribka pasti gak expect ya. Ternyata kelihatan lusuh, kelihatan kayak orang kere. Ternyata you know, you never know. Makanya tadi Alkitab bilang jangan lalai melayani orang asing. Karena kamu gak pernah tahu yang sedang kamu layani adalah malaikat. Maksudnya malaikat di situ adalah orang-orang yang akan membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi. Gitu loh saudara. Nah jadi kemudian dia gak tahu dan akhirnya mereka diberkati dengan luar biasa dan mereka bersuka cita malam hari itu. Tapi kemudian next ayat 55. Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya. Besoknya nih kan malamnya udah dibilang oke, bawa pergi deh anak saya. Besoknya Ribka ibunya bilang begini. Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami 10 hari lagi. Baru kamu boleh pergi. Tapi jawabnya kepada mereka jangan tahan. Jadi susah ya kalau urusan sama ibu-ibu. Ibunya bilang gini, jangan ya, boleh gak 10 hari lagi? Bu, percaya deh Pak, urusan sama ibu-ibu 10 hari lagi jadi sebulan, jadi 6 bulan, jadi 1 tahun. Intinya Ribka gak boleh pergi. Baru hamba Abraham itu bilang, loh jangan tahan aku dong. Tuhan aja sudah membuat perjalananku berhasil, lepaskanlah aku. Terus kata mereka, kalau gitu gini deh, kita panggil aja anak gadis itu. Dan kita tanya sendiri sama mereka. Lalu mereka panggil Ribka dan berkata, maukah kau pergi dengan orang ini? Saudara, ini negeri yang jauh. Ini kalau kata orang Jakarta beli kucing dalam karung, ngerti gak saudara? Gak pernah tahu itu nanti gimana. Tapi Ribka yang masih very young, kemungkinan dia 15-16 tahun. Dia bilang, yes, saya mau. Wow, dia gak tahu ada apa di depan sana. Dia gak pernah ketemu sama calon suaminya. Tapi saya percaya Ribka adalah orang yang takut akan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, dia segera merespon dan menjawab yes. Saya jadi ingat keturunan Ribka kemudian Lukas 1 ayat 38. Seorang perempuan yang juga mirip sama Ribka. Ya ketika dibilang kamu akan hamil, mengandung. Tapi aku aja masih perawan. Dia gak tantrum, wah gak bisa terjadi begini. Wah gak kayak gitu saudara. Dia gak seperti anak-anak sekarang begitu yang langsung jadi insecure. Enggak. Dia jadi perempuan yang tetap taat karena dia percaya sama Tuhan. Dia bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, umurnya sama Ribka dan Maria. Sekitar 14, 15, very young. Aduh, kalau kita sekarang udah 40 aja masih aja nggak dewasa, tapi di sini semua dewasa. Selalu playing victim padahal dia pelaku, tapi dia selalu ya aku korban gitu ya. Kalau mereka hari itu perempuan-perempuan ilahi usia 14, 15, mereka udah sanggup untuk bilang, sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. Ah keren. Ribka juga begitu. Jadi artinya Ribka mau untuk meresponi panggilan Tuhan. Hari ini kamu mungkin gak tahu ada apa di depan sana. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan cuma nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan ngomong, Tuhan suruh segera kerjakan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bilang kanan kirimu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 23 tahun yang lalu Tuhan izinkan saya sakit hampir mati. Dan Tuhan tanya, mau gak jadi pendeta? Saya sedang jadi PR hari itu dengan gaji yang sangat besar. Saya tinggalin semua. Memanfaatkan waktu yang ada. Ketika Tuhan suruh, segera responi dengan yes. Kamu gak tahu sedang dibawa kemana. Kadang-kadang saya jalan sama Tuhan tuh. Tuhan megang saya terus saya tahu saya dibawa ke tempat yang gelap. Kayak lagi, Tuhan ini di mana ya? Ini tempat yang asing buat saya, tempat yang gelap. Tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang minta, jangan sia-siakan waktu yang ada. Pastikan kamu selalu bilang yes buat apapun yang Tuhan mau. Tepuk tangan buat Tuhan. Lebih baik di lembah kelam, tapi bersama dengan Tuhan. Karena toh ada gada dan tongkat Tuhan. Aku gak pernah kekurangan apapun yang baik dari Tuhan. Ribka adalah seorang yang sangat saleh. Bahkan ketika dia sudah menikah dengan Ishak. Kamu tahu lama 20 tahun dia menantikan anak. Tapi apakah dia memakai cara manusia? Tidak. Seperti mertuanya Sarah yang meminta untuk mengambil gundik untuk kawin dengan Abraham. Tidak. Ribka tidak pernah memakai caranya sendiri. Dia cuma datang sama Tuhan. Dan apa yang Tuhan bilang, dia selalu bilang yes. Sehingga akhirnya hari itu, slide yang berikutnya. Yang terjadi adalah Ribka pergi bersama dengan hanya seorang inang. Seorang yang mengikuti dia. Dia berjalan dengan memakai unta hari itu. Dan semua saudara-saudaranya memberkati Ribka. Katanya, saudara kami semoga kau menjadi ibu beribu-ribu laksa. Semoga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Dan dia berjalan dengan berani. Wow, keren ya. Perempuan itu, kamu tahu gak? Kalau kamu tahu gimana Tuhan ciptain kamu. Seperti membangun menara yang hebat. Jadi sebenarnya perempuan itu berani loh di hadapan Tuhan. Luarnya princess, dalamnya warrior, itu perempuan. Luarnya princess, tapi wah dia gak takut. Dia percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Dia terus jalan 600 miles setelah hampir 1000 kilometer lebih. Sampailah dia di sana menjelang senja. Ishak sedang keluar berjalan di padang. Dia melayangkan pandangnya, dilihatnya ada unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya. Lalu dia turun dari untanya, terus dia tanya kepada Abraham, hamba Abraham. Siapa laki-laki yang berjalan di padang itu? Jawab hamba itu dia tuanku, itu dia Ishak. Lalu Ribka mengambil telekungnya, dia giniin lagi cadarnya. Ternyata ganteng juga. Ternyata perjodohan seperti ini bisa berhasil saudara. Anakku yang paling besar sedang ambil S2 dan dia sudah setuju umur 22 tahun. Dia mau dijodohin seperti ini, haleluya. Yang begini malah belum tentu jadi salah. Karena ini datangnya dari Tuhan. Dan akhirnya boleh ditampilkan slide yang terakhir. Saudara, Ribka hari itu melihat Ishak jatuh cinta juga walaupun dijodohin. Dan kamu tahu satu-satunya di dalam Alkitab perjanjian lama hari itu keturunan Abraham. Yang kawinnya cuma sekali, Ishak, haleluya. Ishak cuma kawin sekali, dia punya istri cuma satu. Dan sangat mesra karena Raja Filistin pernah menengok ke biliknya Ishak dan Ribka. Mereka sedang bercumbu-cumbuan. Jadi ternyata perjodohan seperti ini bisa loh menghasilkan hal yang luar biasa karena ada Tuhan di dalamnya. Dan akhirnya paling terakhir, so there she is. Ribka, next slide, menjadi the mother of Israel, the great grandmother of King David, and ancestor of Jesus Christ. Dia nggak pernah tahu siapa yang datangin dia hari itu harus kasih minum 10 unta. Tapi ketika kita setia melakukan bagian kita mau untuk meresponi panggilan Tuhan, there she is, menjadi nenek moyang Kristus. Namanya menjadi besar sampai hari ini dan selama-lamanya. Kamu nggak pernah tahu, tapi pastikan gunakan semua waktu dengan efektif. Selamat menggunakan waktu dengan efektif. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya bangkit berdiri. Thank you Jesus. Kita angkat lagi.